Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Nurul Hidayati. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah. Kali ini adalah tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Biografi Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Nabi memberinya gelar Asy-Siddiq dikarenakan beliau membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk Mekah mengingkarinya. Abu Bakar terkenal lembut dalam bertutur kata, sopan dalam bertindak, perasa, dan sangat mudah tersentuh hatinya. Abu Bakar juga sosok yang cerdas, berwawasan luas, dan dermawan. Abu Bakar sangat dekat dengan Nabi Muhammad, bahkan ketika Rasulullah sakit, beliau yang menggantikannya sebagai imam sholat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Rasulullah tidak meninggalkan pesan apa dan kepada siapa yang menggantikan beliau di kursi kepemimpinan umat. Di tengah kekosongan pemimpin ini, golongan sahabat dari Ansor berkumpul di tempat Sakifah Bani Sa'adah, sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota Madinah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Pokok bahasan mereka adalah siapa yang pantas menjadi khalifah antara kaum Ansor dan Muhajirin. Dari kaum Ansor, mereka merasa pantas menjadi kandidat khalifah yang diwakili oleh Sa'ad bin Ubadah karena telah banyak menolong Nabi dan kaum Muhajirin selama hijrah. Namun, hal ini tidak disetujui oleh Abu Bakar karena kaum Muhajirin lebih dulu masuk Islam sehingga jabatan khalifah sebaiknya diberikan kepada kaum Muhajirin. Selain itu, kaum Muhajirin juga telah melalui perjuangan berat bersama Rasulullah SAW dalam mempertahankan Islam dan membantunya dalam berdakwah dari gangguan dan penindasan kaum Quraisy di Mekah selama 13 tahun. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya Umar bin Khattab dan juga kaum Ansor sepakat untuk menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Akhirnya, Abu Bakar pun dibaiat oleh orang-orang yang ada di sana. Kemudian keesokan harinya, Abu Bakar dibaiat secara umum yang dilakukan untuk umat muslim di Madinah. Prestasi Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun. Dalam kepemimpinannya, beliau mengambil kebijakan dan strategi dakwah di antaranya 1. Kodifikasi Al-Quran. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, sehingga atas usul Umar bin Khattab, pencatatan semua hafalan Al-Quran pun dilakukan pada para sahabat yang masih hidup. Akhirnya, Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Setelah Abu Bakar Asy-Siddiq meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab, dan salah seorang istri Rasulullah. Yang kedua, memerangi kelompok pembangkang setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Perluasan wilayah baru. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar ibnu Khattab, putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah seorang kabilah suku Quraisy. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah. Selain bergulat, berkuda merupakan keahlian Umar lainnya. Secara fisik, tubuh Umar kekar, kulitnya putih kemerah-merahan dan kumisnya lebat. Umar terkenal dengan sifatnya yang keras sehingga ketika belum masuk Islam, Umar sangat memusuhi dakwah Rasulullah. Namun setelah masuk Islam, Umar menjelma menjadi orang yang paling depan dalam membela dakwah Rasulullah.
Bahkan ketika Umar hendak hijrah ke Madinah, ia mengumumkan kepada siapa saja yang ingin istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim untuk menghalang kepergiannya di sebuah tempat yang ia sebutkan. Karena ketegasannya itu, Umar mendapat julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Namun di balik badannya yang kekar dan kuat, serta wataknya yang keras dan tegas, Umar menyimpan sifat lembut dan perasa. Hatinya mudah tersentuh sampai menangis terharu. Tidak jarang para sahabat menyaksikan Umar menangis setelah sholat karena teringat dosa-dosanya pada masa jahiliyah. Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu 25 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Beliau ditusuk dengan sebilah pisau ketika sedang melaksanakan sholat. Umar bin Khattab ditunjuk sebagai khalifah setelah Abu Bakar merasa dekat dengan ajalnya. Maka pada tahun 634 Masehi yang bertepatan dengan tahun 13 Hijriah, kaum muslimin membaiat Umar sebagai khalifah. Umar menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Selama menjadi khalifah, Umar bin Khattab mengambil strategi dakwah dan kebijakan di antaranya. Yang pertama, mengembangkan wilayah Islam. Umar bin Khattab mampu membangun imperium yang cukup kuat dan luas meliputi Persia, Irak, Kaldea, Syria, Palestina, dan Mesir. Setelah berhasil menaklukkan Syria dan Palestina, Khalifah Umar bin Khattab memberangkatkan pasukan yang berjumlah 4.000 orang menuju Mesir di bawah pimpinan Amr bin Ash. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama menjabat khalifah adalah menertibkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang, diadakan kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain-lain. Yang ketiga, membagi wilayah pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab juga membagi daerah menjadi beberapa daerah pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur yang membantu tugas pemerintahan khalifah di daerah-daerah. Administrasi pemerintahan meliputi 8 wilayah provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang keempat, membentuk beberapa dewan. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk beberapa dewan, di antaranya Dewan Perbendaharaan Negara dan Dewan Militer. Ia juga membentuk utusan kehakiman, di mana hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abu Thalib. Yang kelima, kalender Hijriah. Dalam merapikan sistem administrasi, beliau menetapkan kalender Hijriah, penanggalan berdasarkan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan bulan Muharram sebagai awal bulan kalender Hijriah.